Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi dari kelas PJKRD NIM 1931 041114, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama itu pengertian teori. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian atau kuantitatif adalah mencari teori-teori atau konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sehingga landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Sumadi Suryabarata 1990 menyatakan landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar kuat dan bukan sekedar aktivitas coba-coba atau trial and error. Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Setiap peneliti selalu menggunakan teori seperti dinyatakan oleh Naumann 2003. Para peneliti mengungkapkan teori berbeda sesuai tipe penelitian, tetapi beberapa teori disajikan atau digunakan pada hampir semua penelitian ilmu sosial. Kellinger 1978 mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep yang saling berkaitan, definisi, dan dalil yang menyajikan pandangan sistematik terhadap fenomena melalui relasi spesifik antara variabel dengan tujuan menjelaskan memprediksi suatu gejala. Selanjutnya itu Cooper dan Skindal 2003 mengemukakan bahwa sebuah teori adalah sekumpulan atau seperangkat konsep yang saling berkaitan dengan sistematik, definisi, dalil yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu gejala atau fakta. Selain itu, Siti Rahayu Haditomo 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting jika dia lebih banyak dapat melukiskan atau menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Menurut Mark yang dikutip oleh Siti Rahayu Haditomo membedakan ada 3 macam teori dan ketiga teori berhubungan dengan data empirisi. Yang pertama itu adalah teori deduktif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pemikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua itu adalah teori induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrematik. Pandangan yang positifistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga itu adalah teori fungsional. Di sini nampak semua interaksi pengaruh antara data perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Teori dalam kaitannya dengan penelitian, teori mempunyai fungsi untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Teori juga mempunyai fungsi sebagai predikator yang pemandu untuk menemukan fakta, merumuskan hipotesis, dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis adalah pernyataan yang bersifat prediktif. Fungsi terakhir teori adalah pengendalian, digunakan untuk membahas atau mencandra hasil penelitian, dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya memecahkan masalah. Jadi, seorang peneliti untuk dapat membuat dan mengajukan hipotesis peneliti, maka peneliti wajib menguasai teori atau konsep yang akan digunakan. Dengan cara membaca buku, hasil penelitian yang berhubungan erat dengan masalah dan fokus penelitiannya. Ingat, membaca buku adalah prinsip berpikir deduksi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi. Deskriptif. Teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori atau bukan sekedar pendapat pakar dan penulis buku, dan hasil penelitian relevan dengan variabel yang diteliti, luas masalah dan jumlah variabel menentukan banyaknya teori yang akan digunakan dalam penelitian. Jika penelitian terdapat 3 variabel, maka bebas dan 1 variabel.
bebas dan satu variabel terikat. Maka kelompok teori yang harus dideskripsikan adalah 4 kelompok yang masing-masing mendeskripsikan setiap variabel. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap, maka mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Seorang peneliti akan diketahui tingkat kapasitasnya melalui deskripsi teori di dalam proses penelitian. Variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan singkat, jelas, dan horizontal menunjukkan peneliti menguasai teori dan konteks dari penelitiannya. Untuk meningkatkan kapasitas sebagai peneliti profesional, tidak ada jalan lain membaca dan belajar secara terus-menerus. Untuk efektivitas dalam kualitas hasil penelitian, peneliti harus sadar dan memahami bahwa tidak semua teori dan hasil penelitian patut dijadikan dasar dan referensi untuk peneliti. Peneliti harus pandai mencari, memilih, dan menggunakan teori dan hasil penelitian yang berkualitas. Untuk itu, teori mutakhir dan hasil penelitian para peneliti ternama yang patut digunakan pada penelitian. Bagian B, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Sugiono 2009. Gambar proses kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis variabel X dan variabel Y. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan gambar dari proses tersebut. Anda bisa melihatnya dengan slide di atas. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala fakta yang menjadi permasalahan pada objek penelitian. Surya Sumantri 1986. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan adalah alur pemikiran dan logis. Dalam membangun suatu kerangka berpikir yang menghasilkan kesimpulan atau sintesa yang merujuk hipotesis. Lihatlah gambar yang di atas yang telah saya jelaskan. Penjelasan langkah-langkah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menetapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk perjuangan hipotesis, maka harus ditetapkan lebih dahulu variabel penelitiannya. Berapa jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabel merupakan titik nol untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Kalau variabel penelitiannya 5, maka minimal akan menggunakan 5 teori. Membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan, atau buku, jurnal, laporan penelitian, ensiklopedia, dan kamus, skripsi, tesis, dan disertai. Yang selanjutnya itu adalah deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori berkenaan dengan variabel yang diteliti. Seperti yang telah dikemukakan, deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang telah diteliti. Uraian rincian tentang ruang lingkup setiap variabel dan kedudukan antara variabel satu dengan variabel yang lain dalam konteks penilaian. Selanjutnya itu adalah analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, penelitian melakukan analisis secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini, penelitian akan mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu benar-benar sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Karena sering terjadi teori yang berasal dari luar tidak sesuai dengan penelitian di dalam negeri. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain melalui analisis komparatif. Untuk penelitian dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Selanjutnya adalah sintesa atau kesimpulan.
melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang diteliti. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain maka menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. C. Pengajuan hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir atau metode penelitian kuantitatif. Tapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis atau penelitian dengan metode kualitatif karena dia akan menghasilkan hipotesis. Juga penelitian yang bersifat eksploratif dan sering juga dalam meneliti deskripsi tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empirisi yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Belum jawab Tang Emprik Suyono 2019. Sebagaimana telah diketahui bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis tersebut harus diuji. Hipotesis yang diuji dinamakan hipotesis kerja atau dalam kalimat positif yang dimulai dengan kata terdapat atau ada dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol dalam kalimat negatif yang dimulai dengan kata tidak terdapat. Hipotesis kerja disusun berdasarkan teori yang dipandang handal, sedangkan hipotesis nol disusun berdasarkan teori yang masih diragukan kehandalannya. Di dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis kerja tidak sama dengan hipotesis alternatif. Dalam penelitian yang diuji lebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerja. Jika penelitian bertujuan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik yang diuji dalam hipotesis nol atau HO karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi atau statistik dengan parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan populasi dan statistik di sini. Ukuran-ukuran yang berkenaan dengan sampel. Yang pertama itu adalah bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis sangat berhubungan atau bahkan ditentukan oleh rumusan masalah pada penelitian. Jika dilihat dari tingkat penjelasan atau eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga, yaitu rumusan masalah deskriptif, variabel mandiri atau variabel mandiri, komparatif atau perbandingan, dan asosiatif atau hubungan. Oleh karena itu, bentuk hipotesis juga ada tiga. Poin A, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri, baik dalam variabel atau lebih. Yang dicetak tebal adalah variabel penelitian. Contohnya itu adalah rumusan masalah deskriptif A, berapa lama daya tahan lampu pijar merek X. B. Seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PT Y. C. Seberapa tinggi disiplin dan produktivitas pegawai swasta. Hipotesis deskriptif. Untuk rumusan masalah, berapa lama daya tahan lampu pijar merek X. Daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 1000 jam HO. Ini merupakan hipotesis nol karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatif atau HA adalah daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 1000 jam, tidak sama dengan
datar dapat berarti lebih besar atau lebih kecil dari 1000 jam. Hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel HO sama dengan 1000 HA sama dengan 1000 atau 1000 adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan ditaksir. Hipotesis deskriptif dengan hipotesis nolnya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama itu semangat kerja karyawan di PTY sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Yang kedua itu semangat kerja karyawan di PTY paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Atau paling sedikit berarti lebih besar atau sama dengan. Yang selanjutnya adalah semangat kerja karyawan di PTY paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Atau paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan. Dalam kenyataan atau pada penelitian sebenarnya, hipotesis yang diajukan hanyalah satu saja dan hipotesis yang dipilih tergantung pada teori pengamatan pendahuluan pada objek hipotesis alternatif atau HA masing-masing adalah yang pertama itu semangat kerja karyawan di PTY kurang lebih atau sama dengan 75%. Semangat kerja di PTY lebih besar daripada 75%. Semangat kerja di PTY kurang lebih kecil 75%. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan variabelnya sama, tetapi populasi dan sampelnya berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang pertama itu adalah rumusan masalah komparatif, bagaimana produktivitas kerja karyawan PTY bila dibandingkan dengan PTX. Yang kedua itu hipotesis komparatif berdasarkan rumusan masalah komparatif tersebut dapat dikemukakan 3 model hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Hipotesis nol, poin A, HO tidak terdapat perbedaan atau produktivitas kerja antara karyawan di PTY dan PTX, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PTY dan PTX. Bagian B, HO, produktivitas karyawan PTY lebih besar atau sama dengan PTX, lebih besar atau sama dengan paling sedikit. C, HO, produktivitas karyawan PTY lebih kecil atau sama dengan PTX, lebih kecil atau sama dengan paling besar. Hipotesis alternatif. Poin A, HA, produktivitas karyawan PTY lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PTX. Poin B, HA, produktivitas karyawan PTY lebih kecil daripada PTX. Poin C, HA, produktivitas karyawan PTY lebih besar atau sama dengan PTX. Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut. Poin A, HO sama dengan 1 sama dengan 2 HA dibagi 1 kurang lebih besar 2. Bagian B, HO 1 lebih kecil daripada 2, HA 1 lebih besar daripada 2. C, HO 1 lebih besar daripada H2 dibagi 1 lebih kecil daripada 2. Sama dengan rata-rata populasi atau produktivitas karyawan PTY dan 2 sama dengan rata-rata populasi produktivitas karyawan PTX. Poin C, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang pertama itu adalah rumusan masalah atau asosiatif, adakan hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang terjual. Hipotesis penelitian terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. 3 itu adalah hipotesis statistik. HO, P sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan. H sama dengan P kurang lebih sama dengan 0, berarti lebih besar atau kurang dari 0.
berarti ada hubungan. B sama dengan nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 2. Paradigma penelitian. Rumusan masalah dan hipotesis pada bab selanjutnya telah disampaikan. Paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian itu, penyebab menggunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah dan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk panduan yang pengumpulan data dan analisis. Pada setiap paradigma penelitian minimal terdapat satu rumusan masalah penelitian, yaitu masalah deskriptif. Berikut contohnya. A. Judul penelitian hubungan antara gaya kepemimpin manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan, atau gaya kepemimpinan adalah variabel beban X dan prestasi kerja adalah variabel terikat Y. B. Paradigma penelitian adalah X ke Y. D. Rumusan hipotesis penelitian adalah 1. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer X ditampilkan kurang baik dan nilainya paling tinggi 60% dari kriteria yang diharapkan. 2. Prestasi kerja karyawan atau Y kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65%. Terdapat hubungan yang positif signifikan antara gaya kepemimpinan manajer dengan prestasi kerja karyawan. Artinya, makin baik kepemimpinan manajer, maka akan semakin baik prestasi kerja karyawan. 4. Terdapat perbedaan persepsi tentang gaya kepemimpinan antara karyawan golongan 1, 2, dan 3. 5. Terdapat perbedaan persepsi tentang prestasi kerja antara karyawan golongan 1, 2, dan 3. Untuk judul penelitian yang berisi 2 variabel bebas atau lebih, rumusan masalah penelitiannya akan lebih banyak. Demikian pula dengan rumusan hipotesisnya. Sebagai informasi pendahuluan, hipotesis untuk dapat diuji dengan statistik data. 3. Karakteristik hipotesis baik. A. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan atau karena penelitian deskripsi akan menghasilkan hipotesis. Bagian B dinyatakan dalam kalimat sangat jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Bagian C dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.